wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Haposan Matua Siregar sebagai ketua kelompok. Dan anggota saya yaitu Saya Intayu Anggina Telong Banua. Saya Tania Azura Fahmi. Saya Wan Priska Putri. tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yurmaini MA. Nah, jadi di sini kami menggunakan 3 alat analisis. Nah, yang pertama analisis horizontal yang akan dijelaskan oleh Ita. Yang kedua analisis rasio profitabilitas yang dijelaskan oleh Tania. Yang ketiga analisis brand smarting yang akan dijelaskan oleh Wan Priska. Dan yang terakhir keputusan yang akan saya jelaskan sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis horizontal. Analisis horizontal adalah analisis yang membandingkan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Yang pertama yaitu aset lancar, kas dan setara kas. Berdasarkan hasil analisis kas dan setara kas pada PT Bukalapak.com dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar min 1,076 atau min 7%. Piutang usaha. Berdasarkan hasil analisis piutang usaha di bagian pihak ketiga neto pada PT Bukalapak.com dari tahun 2022 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan sebesar 6,052 atau 90%. Yang kedua yaitu liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek. Berdasarkan hasil analisis liabilitas jangka panjang di bagian utang pajak PT Bukalapak.com dari tahun 2022 sampai 2023 mengalami peningkatan sebesar 23,077 atau 30%. Liabilitas jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis liabilitas di bagian jangka panjang PT Bukalapak.com dari tahun 2022 sampai 2023 mengalami peningkatan sebesar 5,727 atau 70%. Ekuitas. Berdasarkan hasil analisis ekuitas lain-lain PT Bukalapak.com dari tahun 2022 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 182 atau sebesar 20%. Akumulasi defisit. Berdasarkan hasil analisis akumulasi defisit PT Bukalapak.com dari tahun 2022 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,365 atau sebesar 20%. Yang ketiga yaitu laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Berdasarkan hasil analisis pendapatan PT Bukalapak.com dari tahun 2022 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 820 atau 20%. Biaya dan beban. Berdasarkan hasil analisis pendapatan PT Bukalapak.com dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 828 atau 30%. Yang keempat yaitu laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi. Berdasarkan hasil analisis penerimaan dari pelanggan PT Bukalapak.com dari tahun 2022 sampai 2023 mengalami peningkatan sebesar 842 atau 20%. Yang kedua itu arus kas dari aktivitas investasi. Berdasarkan hasil analisis penerimaan dari pelepasan aset tetap PT Bukalapak.com dari tahun 2022 sampai 2023 mengalami penurunan sebesar min 533 atau min 40%. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio profitabilitas. Analisis rasio profitabilitas adalah metode yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang pertama ada ROA atau Return on Asset, yang berdasarkan hasil analisis ROA pada PT Bukalapak dalam tingkat pengembalian aset lebih besar 6%, sehingga perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan
yang sehat dan dapat melanjutkan operasionalnya. Yang kedua ada ROS atau Return on Sale yang berdasarkan hasil analisis ROS pada PT Bukalapak pada tingkat pengembalian aset lebih besar 6% sehingga perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan yang sehat dan dapat melanjutkan operasionalnya. Yang ketiga ada ROE yaitu atau Return on Equity yang berdasarkan hasil analisis ROE pada PT Bukalapak tingkat pengembalian aset lebih besar 6% juga sehingga perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan yang sehat dan dapat melanjutkan operasionalnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis branchmaking. Analisis branchmaking adalah proses sistematis untuk mengukur atau membandingkan kinerja organisasi atau proses bisnis terhadap pesaing. Nah, jadi analisis branchmaking yang telah kami lakukan pada PT Bukalapak.com Tbk dengan Shopee, yaitu yang telah kami analisis, Shopee memiliki keunggulan dalam hampir semua aspek keuangan utama dibandingkan Bukalapak, terutama dalam profitabilitas dan pengolahan aset. Yang kedua itu Bukalapak perlu fokus pada peningkatan efisiensi operasional dan strategi ekspansi untuk mengejar ketertinggalan, termasuk optimalisasi biaya, diversifikasi pendapatan, dan peningkatan investasi produktif. Nah, itulah analisis branchmaking yang kami lakukan pada PT Bukalapak.com Tbk dengan Shopee. Baik, selanjutnya adalah keputusan. Jadi berdasarkan hasil analisis, perusahaan perlu segera mengambil langkah analisis horizontal yang menunjukkan sebagian besar hasil negatif mengindikasikan adanya penurunan kinerja operasional atau efisiensi perusahaan strategis untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya secara menyeluruh. Mengidentifikasi penyebab penurunan seperti turunnya pendapatan, kenaikan biaya, atau penggunaan aset yang tidak produktif. Nah, jadi sehingga hasil analisis keputusan branchmaking pada laporan keuangan PT Bukalapak.com menunjukkan bahwa meskipun perusahaan berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 22,7% pada 2023, sejalan dengan rata-rata industri e-commerce, profitabilitasnya mengalami penurunan signifikan, dengan gross profit margin turun menjadi 23,7% dan net profit margin negatif sebesar min 31,06%, terutama akibat rugi investasi sebesar 1,23 triliun. Return on asset atau ROA yang masing-masing mencatat angka negatif min 5,27% dan min 5,39% juga mengindikasikan penggunaan aset dan modal yang kurang efisien dibandingkan dengan rata-rata industri. Nah, jadi untuk meningkatkan daya saing, Bukalapak itu perlu memperbaiki pengelolaan biaya operasional, mengurangi risiko pada portofolio investasi, dan mereka harus fokus itu pada strategi yang mempertahankan pertumbuhan sambil memperbaiki profitabilitasnya. Mungkin cukup sekian pembahasan materi kami tentang analisis laporan keuangan di PT Bukalapak.com. Sekian dari kami. Kata-katanya dong, Kak. Oke, singkat saja. Keberhasilan adalah bukan milik mereka orang pintar, tapi keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.